Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Welcome back to my channel TPMDS. Selamat datang kembali pada channel TPMDS. Hai sobat-sobat TPMDS manapun berada, informasi terkini rekrutmen ASN 2024 Bapak Ibu. Nah, sobat-sobat TPMDS manapun berada, baru saja kita mendapatkan informasi terbaru terkait kebijakan penerapan dan pengadaan SDM aparatur dari Menpan RB Bapak Ibu. Nah, dari Kementerian Pan RB telah melayangkan yaitu kebijakan perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara 2024 Bapak Ibu terkait dari rekrutmen ASN ya. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam rekrutmen ASN ini memiliki dasar hukum yang kuat Bapak Ibu, yaitu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 Junto ya, Peraturan Pemerintah 17 2020 tentang manajemen PNS dan Peraturan 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K serta Peraturan Menpan RB Nomor 6 Tahun 2024. Artinya ini yang baru dikeluarkan kemarin Bapak Ibu. Yaitu di sini Bapak Ibu, yaitu Peraturan Nomor 6 Tahun 2024 dalam pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Nah, sobat-sobat TPMDS manapun berada, arah kebijakan pengadaan CSN 2024 ini berfokus pada pelayanan dasar. Ini untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan dan seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN pada instansi pemerintah serta merekrut juga talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS dan mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Nah, alur perencanaan kebutuhan 2024 untuk ASN Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah Menpan RB untuk permintaan usulan kebutuhan ASN dan pengusulan kebutuhan ASN ini melalui digital platform atau platform digital, yaitu melalui SSCSN. Dan selanjutnya Menpan RB menyetujui dari jumlah formasi yang diusulkan oleh instansi dan menetapkan pedoman rincian formasi. Lalu untuk BKN ini mempersiapkan sarana pengusulan rincian formasinya dan instansi pemerintah ini menyampaikan rincian usulan formasi dari BKN ini untuk pertek ya. Pertek BKN ini atau validasi formasi berdasarkan angka ya. Dan Kemenq ini menetapkan anggaran pengadaan ASN. Setelah itu baru tahap saat ini ya Bapak Ibu, penetapan formasi dan pengadaan ASN serta penetapan kebutuhan oleh Kemenpan RB. Selanjutnya nanti ini akan diadakan itu seleksi CASN. Nah, ini Bapak Ibu tahapannya. Jadi penetapan kebutuhan 2024 ini sudah ditetapkan dalam Menpan RB nomor 293 tahun 2024 terkait dengan kebutuhan CPNS pada instansi pemerintah yang telah diputuskan. Kemudian tahap pengadaan pegawai ASN 2024 ini telah ditetapkan dalam Menpan RB nomor 6 tentang pengadaan ASN. Yaitu di sini ada perencanaan. Nah ya, perencanaan ini adalah meliputi jadwal pengadaan dan sarana prasarana. Jadwal pengadaan ASN ini secara nasional ditetapkan oleh PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian dan ketua dari Panselnas tersebut Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nanti akan diumumkan lowongan oleh Panselnas. Ini paling singkat 15 hari kalender Bapak Ibu. Lanjutnya pelamar, ini untuk pelamaran. Pelamar ini dilakukan secara daring terfokus melalui SSCSN semuanya. Dan PPK dapat melamar lowongan PNS maupun P3K dengan syarat memenuhi masa perjanjian minimal 1 tahun
dan telah mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau PYB. Lalu pengangkatan ini yang sudah dinyatakan lulus ya, maka akan diangkat dan diberikan NIP oleh kepala BKN. Kemudian pengumuman hasil seleksi, ini hasil seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka ya. Dan seleksi, kalau untuk seleksinya di sini secara nasional, itu baik itu untuk PNS, ini ada seleksi administrasi, SKD dan SKB. Kalau P3K ini seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Nah, di sini ada tingkatan instansi, jadi mekanisme pedoman ini disusun oleh instansi tersebut Bapak Ibu. Dan kebutuhan pada pengadaan PNS 2024, jadi kebutuhannya di sini pengadaan pegawai aparatur sipil negara ada dua jenis Bapak Ibu, yaitu kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan khusus? Kebutuhan khusus ini adalah penyandang disabilitas, ada komlot, ada dispora, ada putra-putri Papua, putra-putri daerah Kalimantan, dan putra-putri daerah yang tertinggal Bapak Ibu. Nah, jenis kebutuhan khusus pada 2024 pengadaan PNS 2024, instansi pusat juga melayangkan terkait dengan putra-putri lulusan predikat terbaik atau dari komlut ya. Kemudian ada penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari penetapan alokasi PNS, diaspora, kemudian putra-putri Papua dan putra-putri Kalimantan paling sedikit 5% dari penetapan alokasi PNS pada unit atau satker pusat. Nah, untuk instansi daerah ini dari putra-putri komlot ya, kemudian dari penyandang disabilitas 2%, diaspora, kemudian putra-putri daerah tertinggal paling banyak 2% dari penetapan alokasi PNS. Nah, untuk NAB atau nilai ambang batas PNS 2024, ini kebutuhan umum untuk wilayah Kalimantan, TWK-nya 65, TIU-nya 80, TKP-nya 166. Jadi kumulatifnya adalah 311 Bapak Ibu. Nah, di sini ya Bapak Ibu bisa melihat kebutuhan khusus komlot, diaspora, kemudian ada disabilitas, putra-putri Papua dan daerah yang tertinggal. Ini untuk yang di daerah Bapak Ibu. Jadi di sini ada TIU-nya komlot ya, komlot dan diaspora, TIU-nya 85. Kemudian disabilitas putra-putri Papua ini ada 60 NAB-nya. Jadi kumulatifnya 286. Kalau tadi 311. Ini perbandingan terhadap NAD umum ini ada 6,25% dan perbandingan terhadap NAD umum untuk yang khusus ya min dari 25% atau min 8. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengadaan ini adalah melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menjaga integritas moralitas pengadaan, mencermati kualifikasi, kemudian jabatan dan unit penempatan, serta mengikuti tahapan seleksi yang telah ditetapkan, serta memperhatikan alokasi untuk kebutuhan tertentu Bapak Ibu. Nah, itulah sedikit informasinya terkait dari paparan Menpan RB tahun 2024 dari pengadaan CSN atau pengadaan CPNS untuk PNS 2024. Nah, itulah sedikit informasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.